Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan business plan mengenai telur asin. Baik, untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh teman saya kepada teman saya Aldi, dipersilakan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Usaha pembuatan telur asin adalah salah satu jenis industri makanan yang umumnya berskala mikro dan makro. Perkembangan industri telur asin ini akan mendorong perkembangan peternak itik, akan berdampak kepada peningkatan pendapatan para peternak itik yang umumnya pada masyarakat pedesaan. Industri telur asin juga dapat mengurangi ketergantungan sumber protein. Telur asin merupakan salah satu sumber protein yang mudah didapat dan berharga relatif murah. Telur asin sebagai bahan makanan yang telah diawetkan mempunyai daya tahan terhadap kerusakan yang lebih tinggi dibanding dengan telur mentah. Telur umumnya mengandung protein, lemak, mineral, dan vitamin. Telur asin merupakan salah satu produk awetan dan sekaligus hasil olahan telur yang mempunyai masa simpan lama dan mempunyai rasa asin. Telur asin bila dibandingkan dengan telur segar hampir tidak ada perubahan nilai gizi yang berarti akibat proses pengasinan. Kenaikan gizi yang cukup berarti terlihat pada kadar kalsiumnya, yaitu dari 56 mg pada telur itik segar menjadi 120 mg pada telur itik asin. Proses pengasinan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu merendam telur dengan larutan garam jenuh dan membungkus telur dengan adonan garam yang biasanya terdiri dari bubukan bata, abu gosok, dan garam, atau dengan kata lain pemeraman. Keunggulan pembuatan telur asin dengan cara perendaman adalah prosesnya lebih singkat, sangat mudah, dan praktis dilakukan. Namun kualitas telur asin yang dihasilkan kurang baik. Cara pembuatan telur asin dengan menggunakan adonan garam akan menghasilkan telur asin yang sangat bagus mutunya karena lebih menarik serta memiliki cita rasa yang lebih enak. Tetapi proses pembuatannya lebih rumit dan waktu yang diperlukan cukup lama. Dari bisnis plan telur asin, sini kami mempunyai beberapa, yaitu visi, misi, dan tujuan. Yang visinya adalah menjadikan telur asin terlezat dan terfavorit pilihan pelanggan. Yang kedua, misi, memberikan rasa yang enak dan lezat, meningkatkan kualitas telur asin dan menjaga konsistensi rasa. Dan yang ketiga, tujuan. Tujuan kami sini yaitu membuat makanan yang mudah dijangkau dengan zat gizi yang baik, memberikan peluang kerja bagi para karyawan untuk mengembangkan kemampuan berbisnis di sekitar masyarakat dan menjadi bagian pemicu ekonomi Indonesia di bidang ekonomi kreatif. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Aldi, itu analisa SWOT dan strategi pemasaran. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu cita rasa yang berbeda. Saya memberikan pilihan rasa asin yang berbeda pada telur asin dan saya yaitu tidak terlalu asin, asin dan super asin. Bagi orang yang tidak begitu suka makanan asin, dapat membeli telur asin yang tidak terlalu asin. Kekuatan yang kedua itu harganya yang terjangkau. Saya menjual telur asin buatan saya dengan harga terjangkau, yaitu 2.500 per butir. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu masih baru dalam mendirikan usaha. Usaha telur asin ini masih baru berdiri sehingga belum banyak dikenal masyarakat. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya pengalaman. Usaha ini merupakan bisnis pertama saya hingga saya masih kurang pengalaman mengolahnya. Next. Yang ketiga ada peluang.
Peluang yang pertama yaitu banyak penggemar telur asin. Banyak orang yang gemar makan makanan asin, terutama telur asin di daerah saya. Peluang yang kedua yaitu ada tetangga yang peternak bebek. Adanya beberapa tetangga saya yang kebetulan peternak bebek dan mereka bersedia menjual telur asin kepada telur bebek mereka kepada saya. Yang keempat ada ancaman. Ancaman pertama yaitu pesaing lama. Sudah terdapat para pembuat telur asin yang sudah berpengalaman dan menyetorkannya kepada saya daripada para pedagang. Next. Yang kedua ada pesaing baru. Usaha ini cukup mudah sehingga kemungkinan akan muncul pesaing baru. Yang keempat ada strategi pemasaran. Usaha ini menganut cita nilai karena pelanggan menggunakan nilai rasa telur asin ini sesuai dengan apa yang telah mereka belanjakan. Saya ingin menciptakan snack telur asin ini di benak konsumen sebagai telur asin yang enak, sehat, dan bergizi. Saya akan berusaha untuk selalu menjaga citra baik usaha ini, selalu mengutamakan kualitas kepada pelanggan dan konsisten dalam rasa. Itu yang pertama, experiential marketing. Membuat kemasan produk menarik dan memberikan pengalaman emosi bagi konsumen. Yang kedua, sosial media dan website. Menggunakan sosial media dan website secara optimal dalam bentuk postingan gambar dan video melalui fanpage dan akun. Yang ketiga, personal selling. Komunikasi secara langsung kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Yang keempat, exhibition dan event. Mengikuti berbagai usaha untuk kegiatan inkubasi bisnis. Baik, saya akan kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Kami memilih ide ini karena adanya beberapa kegunaan, ada beberapa keunggulan, keunikan, dan inovasi produk dari telur asin. Diantaranya yang pertama itu bahan yang diperlukan mudah didapat dan harganya terjangkau. Yang kedua itu telur asin dapat diolah dan dengan berbagai rasa seperti rasa rendang, soto, dan telur asin bakar. Yang ketiga itu proses pembuatannya sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang keempat, telur asin memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dari telur ayam dan tentunya baik untuk tubuh. Yang kelima, penyimpanan telur asin terbilang tahan lama. Untuk materi selanjutnya, resiko bisnis dan pengolahannya. Resiko bisnis dan pengolahannya yang pertama yaitu ada risiko internal. Risiko internal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kesalahpahaman antar anggota pelaksana dan mengelola bisnis. Yang kedua yaitu ketidakpastian dalam membeli bahan baku. Risiko bisnis dan pengolahannya yang kedua yaitu risiko eksternal. Risiko eksternal ini ada 5 macam. Yang pertama itu adanya bahan yang cacat. Yang kedua menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat. Yang keempat, pesaing mulai bermunculan. Dan yang kelima, tidak tercapainya target penjualan. Untuk materi selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini yang pertama yaitu target konsumen. Yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alan. Baiklah. Untuk materi selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama adalah target konsumen. Target konsumen adalah anak muda dan keluarga yang ingin menikmati donat sehat
Baiklah, untuk materi perang selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama adalah target konsumen. Target konsumen adalah anak muda dan keluarga yang ingin menikmati telur asin yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia, baik berita maupun lansia. Yang kedua adalah situasi pesaing. Situasi pesaing terbagi dua. Yang pertama adalah pesaing yang ada. Pesaing saya adalah pembuat telur asin di daerah Juwana. Mereka membuat telur asin sendiri dan menjualnya di pasar. Untuk yang pertama adalah kekuatan pesaing. Para pembuat telur asin di Juwana sudah terlebih dahulu membuat telur asin sehingga lebih berpengalaman dan sudah memiliki banyak pelanggan serta sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, kelemahan pesaing. Meskipun mereka sudah lama menekuni usaha telur asin, namun dalam hal kualitas masih kalah. Dan untuk situasi pesaing yang kedua adalah calon pesaing. Kemungkinan ada calon pesaing baru yang sedang mengawasi kondisi usaha saya pada saat ini. Yang ketiga adalah jumlah dan harga produk. Jumlah. Dalam satu produk atau dalam kemasan terdiri dari 4 buah telur asin yang beraneka rasa yang sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk yang kedua, harga. Harga yang dalam satu kemasan terdiri dari 4 buah telur asin yang beraneka ragam yaitu 15.000. Next. Yang kedua adalah proses produksi. Adapun tahap pengolahan telur asin beraneka ragam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara telur itik yang baik untuk dibuat menjadi telur asin, yaitu telur itik tidak cacat dan retak, telur masih segar atau 1-4 hari, berbentuk telur oval, besar telur rata, warna kulit hijau muda, dan telur itik umbaran atau bukan keletekan yang diternakan rendang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Ibra. Kepada Ibra dipersilakan. Yang kedua yaitu bahan-bahan untuk sekali proses produksi. Yang pertama, telur itik 300 butir. Yang kedua, garam yodium 3 kg, serbuk batu bata 3 kg, kurang lebih 15 keping batu bata. Yang ketiga, abu sekam 3 kg. Yang keempat, bawang putih 3 rumpun, kurang lebih 1/4 kg untuk aroma bawang. Yang kelima, sunlight 1 bungkus. Yang keenam, ampelas halus 1 lembar. Yang keenam, kayu bakar 1 pikul. 7, air secukupnya. Yang ke-8, jahe 1 on atau untuk yang aroma jahe. Cabai setengah kilogram untuk aroma cabai. Yang terakhir, tambahan rasa lainnya. 3, alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, ember plastik 2 buah. Yang kedua, panci atau kuali tanah. Yang ketiga, pisau. Yang keempat, pawon batu. Yang kelima, blender. Yang keenam, stempel dan tinta untuk merek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya masuk kita pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang bertanya, silakan angkat tangannya. Saya ingin bertanya. Ya, kepada Rizky dipersilakan. Begini. Mengapa pembuatan telur asin menggunakan telur itik dan bebek? Mengapa tidak menggunakan telur yang lain seperti telur ayam putih atau ayam ras?
Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kita Aldi. Kepada Aldi dipersilakan. Untuk menjawab pertanyaan dari Rizky tadi, saya akan menjawabnya. Ukuran telur bebek lebih besar dibanding telur ayam atau telur yang lainnya. Pori-pori yang ada pada telur bebek atau itik dianggap lebih besar, sehingga larutan garam dalam proses pembuatan telur asin lebih mudah masuk ke dalam telur. Telur bebek memiliki cangkang yang lebih tebal dibanding telur ayam, sehingga tidak mudah retak selama proses pengasinan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.